Salam sejahtera, salam sehat selalu. Selamat datang di channel Suhute. Kali ini saya akan bahas episode yang ke-7, pengenalan jenis-jenis garis tangan dan garis apa yang terbaik di tangan saya. Terima kasih. Ada banyak sekali garis tangan di tangan seorang manusia, terbagi dua besar. Satu garis utama atau saya sebut garis mayor. Yang kedua garis berikutnya atau pembantu yang saya sebut garis minor. Di antaranya garis mayor adalah garis kehidupan, garis kepala, garis perasaan atau emosi, garis takdir atau garis nasib, garis keberuntungan, garis kesehatan. Kemudian ada garis-garis minor, diantaranya adalah garis pengaruh, kemudian garis orang yang banyak membantu di tangan Anda, kemudian garis perjalanan, kemudian garis ambisius, kemudian korset di Jupiter di bawah jari, korset cincin Sulaiman. Kemudian ada satu garis lagi antara tengah jari telunjuk dan jari kelingking, disebut garis Venus, garis asmara. Ada lagi garis medical stigmata, garis yang berbakat sebagai seorang dokter yang hebat. Kemudian ada garis perkawinan, garis anak, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya akan membahas gambar yang kedua, garis kehidupan. Letaknya di bawah, awalnya di bawah jari telunjuk, kemudian melengkung ke bawah ke arah pergelangan. Bila mana Anda mempunyai garis kehidupan yang bagus, tidak banyak cacat, warnanya coklat kemerah-merahan, lengkungannya bagus, itu artinya Anda adalah seorang yang sehat. Garis ini mewakili kehidupan Anda, mewakili kesehatan Anda, mewakili kemauan dan ambisi Anda, mewakili dan bisa dilihat halangan-halangan apa dan penyakit-penyakit apa yang ada di kehidupan Anda. Bila mana garis ini agak ke arah jempol, Anda mempunyai badan yang agak kurus tapi cukup sehat. Tapi bila mana melenting ke arah tengah, ada indikasi kegemukan di mana Anda harus menjaga obesitas. Kemudian saya bahas garis pikiran, disebut juga garis otak, yang membelah tangan dari arah menempel garis kehidupan, membelah tangan. Bila mana garisannya lengkungannya bagus, artinya Anda adalah seorang yang pandai, mempunyai jalan pikiran tenang tentrem. Bila mana garis ini lurus sehingga hampir mendekati garis perasaan atau garis emosi, Anda mempunyai sifat yang unik, di mana Anda seorang yang keras kepala, terlalu realitas. Nah, di sini tercermin beberapa hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan otak. Bila mana garisnya bagus, itu Anda adalah seorang yang pandai dan kesehatan otak Anda bagus. Cacat segala macam itu mempengaruhi jalan pikiran Anda dan kesehatan otak. Nanti akan saya uraikan. Kemudian yang ketiga adalah garis perasaan, garis emosi, garis hati. Dimulai di bawah kelingking menuju ke antara jari telunjuk dan jari tengah. Lengkungannya harus bagus. Bila mana garis ini bercabang-cabang, Anda adalah seorang yang punya teman banyak. Garis ini mewakili kesehatan jantung. Anda harus berhati-hati bila mana garis ini sangat merah, sangat kuat dan sebagainya. Ada indikasi terkena penyakit jantung. Kemudian saya akan bahas garis pergelangan. Garis pergelangan
itu mewakili kebahagiaan Anda, kesejahteraan dan kesehatan Anda. Makin banyak, makin bagus dan peluang Anda untuk umur panjang besar. Saya bahas garis dari pergelangan menuju jari tengah, disebut garis karir, disebut garis takdir, disebut garis nasib. Bila mana bagus dan panjang, Anda adalah seorang yang berhasil. Tapi Anda jangan khawatir. Bila mana ada, mulai dari tengah kanan sampai ke bawah jari tengah, itu cukup bagus. Sesuai dengan skala waktu, itu titik keberhasilan Anda dimulai pada saat umur berapa. Branding dan sejajar dengan garis takdir ini ada garis Apollo atau garis keberuntungan yang di bawah jari manis. Kemudian ada garis kesehatan, saya beri notasi hijau menuju garis kelingking. Bila mana garis ini bagus, kesehatan Anda tidak ada masalah. Atau bila mana tidak ada garis, juga Anda mempunyai kesehatan yang prima. Bila mana garis ini banyak cacat, banyak coret-coret, terputus-putus dan lain sebagainya, Anda harus berhati-hati terhadap kesehatan Anda. Kemudian di sebelah garis kehidupan ini saya gambarkan dengan kuning adalah garis pengaruh. Kemudian di bawahnya dengan indikasi hijau di bawah jari jempol juga garis pengaruh. Kemudian dari garis kehidupan ada garis yang menuju telunjuk, itu adalah garis ambisius, garis tekad Anda menghadapi kehidupan dan menghadapi pekerjaan dan menghadapi segala masalah, keberhasilan mengatasi masalah. Lengkungan di bawah jari telunjuk adalah cincin Sulaiman, sifat kemanusiaan, sifat kebijaksanaan yang tinggi. Kemudian di bawah jari kelingking itu saya berikan warna hitam adalah garis perkawinan. Semuanya nanti di episode-episode berikutnya akan saya uraikan. Terima kasih. Kemudian saya akan bahas gambar yang ketiga. Bagian yang terpenting dari garis otak ada saya kasih warna hijau, cabang di ujungnya yang melengkung menuju jempol. Itu artinya Anda adalah seorang yang emosional. Kemudian saya kasih warna hitam menghubungkan garis pikiran dengan garis hati. Artinya bila mana Anda mempunyai garis yang saya kasih warna hitam itu, terjadi kestabilan antara pikiran dan emosi Anda itu stabil. Anda adalah mempunyai pribadi yang sangat bagus. Terjadi kestabilan antara emosi dan jalan pikiran Anda. Kemudian tetap masih di antara garis hati dan garis pikiran saya beri crossing putih. Itu disebut garis keagamaan, garis Anda akan berbakat dan mempunyai indera keenam, atau Anda berbakat sebagai seorang okultisme. Nah, di bawah jari kelingking itu ada beberapa garis yang saya gambarkan putih. Itu sebetulnya medical stigmata. Jangan salah dengan garis keberhasilan dan kepandaian berbicara. Ini lain. Itu adalah tanda seorang dokter yang berhasil, seorang dokter yang mempunyai bakat di bidangnya dengan baik. Nah, kemudian saya beri titik-titik yang berasal dari bawah kelingking menuju jari telunjuk atau jari manis. Itu adalah garis dukungan. Segala pekerjaan Anda mudah mendapatkan dukungan dari teman, dari pihak, dan dari mana-mana. Cabang daripada garis hati saya beri indikasi gambar kuning, itu cabang yang bagus. Anda mempunyai jalan pikiran dan perasaan Anda, orangnya tipe orang yang terbuka, mau menerima pendapat orang, dan Anda seringkali merasakan kebahagiaan terhadap pekerjaan Anda. Demikian. Kemudian saya analisa gambar yang keempat.
Di bawah jari kelingking ada garis-garis panjang, saya kasih ini merah panjang-panjang. Itu artinya garis kepandaian diplomasi, garis kepandaian berbicara, garis kepandaian Anda terhadap jaringan. Juga tanda Anda itu banyak uang, banyak berhasil di pekerjaan karena jaringan ini. Kemudian di garis pikiran ada, ini saya beri warna ungu, ada satu cabang yang menuju telunjuk, artinya Anda berbakat memimpin. Nah, di ujung garis saya beri warna abu-abu, ada suatu cabang yang arahnya menuju ke kelingking. Anda itu berbakat bisnis, Anda orientasi pikirannya itu adalah mencari uang, berbakat bisnis, berdagang. Itu adalah tanda seorang pedagang yang bagus. Di ujung garis pikiran itu biasa kebelah dua, berbentuk, dan saya kasih warna hitam. Itu adalah indikasi orang yang sangat-sangat cerdas, yang bisa melihat satu masalah dari dua sisi, bakat yang sangat-sangat langka. Kemudian di garis karir di bawah jari telunjuk saya beri itu gambar hijau, ada cabang yang menuju ke arah telunjuk. Artinya apa? Karir Anda ada indikasi ke arah publik, atau ke arah keagamaan, atau ke arah politis, dan berhasil. Kemudian ada garis ambisius yang menuju telunjuk, itu suatu garis yang bagus. Dan ada cincin Sulaiman, sifat kemanusiaan Anda sangat tinggi sekali. Garis-garis putih di awal garis kehidupan dan garis pikiran itu halangan, itu adalah garis kerisauan. Masa muda Anda penuh dengan kerisauan, mungkin karena lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Garis kuning, garis pengaruh di masa muda Anda banyak mencari pengetahuan. Kemudian garis hijau adalah garis pengaruh di bawah jempol di Bukit Venus, orang-orang yang banyak mendukung Anda. Kemudian ada garis oranye, itu adalah orang yang banyak membantu Anda, mendukung Anda, atau pihak. Di garis kehidupan ada, saya kasih warna merah, ada garis menanjak menuju jari tengah atau menuju jari telunjuk. Artinya pada satu saat Anda berhasil. Kenapa? Karena perjuangan keras Anda menjadi orang yang berhasil dan sukses, nambah harta maupun nambah jabatan. Demikian, terima kasih. Kemudian saya bahas gambar yang kelima. Di situ yang digambar kuning yang menempel garis kehidupan ada beberapa garis perjalanan. Seperti yang saya uraikan, Anda bisa banyak melakukan perjalanan studi dan lain sebagainya, atau Anda pindah rumah. Kalau garisnya panjang sampai mencapai pergelangan tangan dan di bukit bulan, di bukit sisi kiri, Anda adalah seorang perantau sejati. Kemudian garis keberuntungan Anda itu bisa dua. Di masa tua Anda mempunyai dan tertarik kepada dua bidang sekaligus. Demikian juga di garis karir Anda itu ada cabang merah yang menuju ke arah jari manis. Anda mempunyai aset atau deposito, atau Anda mempunyai bidang lain yang membawa keberhasilan dan keberuntungan. Ada dua garis di jari manis, di jari tengah, di mana arahnya dekat kepada telunjuk. Itu juga indikasi bila Anda telah pensiun, ada anak Anda yang mendukung biaya hidup Anda dan menjamin Anda sampai tua. Kemudian di bawah kelingking itu garis yang langka, itu disebut garis institusi. Artinya apa? Adalah seseorang yang mempunyai institusi, mempunyai feeling dan indera keenam tajam. Tapi itu juga
berarti bisa garis daripada seorang pengarang yang hebat. Demikian, terima kasih. Sekarang saya bahas gambar yang ke-6, gambar yang terakhir. Di antara telunjuk dan jari tengah, dan di antara kelingking dan jari manis ada gambar kuning. Itu adalah garis Venus. Artinya apa? Itu adalah garis yang berhubungan dengan asmara dan emosi yang berhubungan dengan hati dan asmara. Bila Anda mempunyai garis itu dengan baik, Anda adalah seorang yang romantis. Tapi itu juga bisa berarti Anda berbakat seni. Kemudian ada satu garis di antara telunjuk dan jari tengah, saya beri indikasi merah, itu adalah garis spiritual. Artinya apa? Garis yang berhubungan dengan publik atau berhubungan dengan agama. Anda mempunyai bakat sebagai seorang yang akan dekat kepada agama. Di ujung, di bawah kelingking, ada garis perkawinan. Kemudian ada garis yang tegak lurus hijau 3 atau 4 atau 5, boleh di atas boleh di bawah garis perkawinan. Itu adalah garis kans untuk mendapatkan anak. Tapi di tangan seorang laki agak nggak jelas. Pastinya itu di tangan seorang perempuan. Perkawinan yang bahagia itu biasanya di bawah jari telunjuk ada silang, ada cross. Saya kasih warna putih. Perkawinan Anda itu sangat berbahagia. Nah, garis yang menuju kepada garis karir Anda, saya kasih indikasi ungu. Itu adalah titik saat Anda menikah. Dan biasanya kalau seorang perempuan atau laki mempunyai tanda ini, akan mendapatkan jodoh orang baik dan bermasa depan baik. Kadang-kadang bila ini nggak ada garis menanjak di garis kehidupan. Saya beri ini warna hijau muda dan ada warna oranye yang bersamaan. Artinya apa? Anda mendapatkan seorang jodoh yang baik. Sebetulnya itu adalah keberuntungan Anda. Makanya ada tanda garis yang menanjak di garis kehidupan. Karena materi Anda akan menambah dan lain sebagainya. Kemudian yang paling terakhir di atas pergelangan tangan itu ada satu garis. Itu tanda yang jelek. Itu disebut garis alergi, garis garis apa saya lupa, tapi itu tanda yang jelek. Bila mana ada tanda ini, Anda harus berhati-hati. Anda mudah terpengaruh minum-minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, sehingga apa? Ini suatu tanda yang tidak bagus. Sebaiknya Anda tidak punya. Dan bila mana Anda punya tanda ini, Anda harus waspada. Terima kasih. Sekian uraian dari saya yang saya singkat. Nantinya pada episode berikutnya saya akan membahas kesehatan yang berhubungan dengan garis kehidupan Anda dan lain sebagainya. Jangan lupa Anda untuk like, kemudian jangan lupa Anda untuk subscribe, kemudian jangan lupa Anda untuk membagi video ini dengan teman-teman dan sahabat Anda sebagai edukasi yang akan banyak membawa manfaat. Terima kasih. Amin.